Sampah impor adalah sampah yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri daur ulang dalam negeri. Di antaranya sebagai bahan baku industri daur ulang kertas dan plastik. Ironisnya, sampah impor ini datang saat Indonesia tengah berjibaku mencari solusi pengelolaan sampah dalam negeri. Bahkan saat ini, Indonesia justru terjebak pusaran sampah impor. Sampah impor tidak hanya ditemukan di dalam areal TPA Burangkeng, namun juga di beberapa titik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. CNN Indonesia membangun cerita sampah impor sejak 2019, mengenai paparannya ke tempat pembuangan akhir sampah domestik, ke permukiman warga, bahkan yang menumpuk dan menggunung di sejumlah lokasi. Yang terbaru, tim CNN Indonesia mendapatkan informasi tumpukan sampah impor residu industri di wilayah Gunung Putri, Jawa Barat. Dari penelusuran tim melalui laman Google Earth, tumpukan sampah ini menggunung di 2 titik berdekatan. Di sekitarnya berjajar gubuk-gubuk dan tidak jauh dari lokasi ini terdapat sebuah perusahaan industri daur ulang kertas. Siap, Pak Muhammad, makasih banyak. CNN Indonesia sempat mendatangi lokasi, tetapi tidak berhasil mendapatkan visual yang diharapkan karena berhadapan dengan penjaga keamanan. Tim kemudian menemui generasi masyarakat peduli alam dan lingkungan hidup atau GEMPAL yang sebelumnya sempat mendatangi lokasi tumpukan sampah tersebut. Mereka menceritakan temuan mereka kepada kami. Ini kita temukan di daerah Bogor nih. Bogor. Daerah Gunung Putri Cibinong nih. Dekat apa, kemungkinan besar dari industri apa Bang? Kalau dari ngeliat dari sampahnya atau lokasinya? Hasil investigasi kami kemarin, ini patut diduga kuat dari industri pabrik kertas. Pabrik kertas. Waktu Abang ke sana, kondisinya seperti apa tumpukannya? Masih banyak kah atau sudah hancur kah atau gimana? Kondisinya menumpuk, banyak banget menggunung. Bahkan informasinya mereka kesulitan untuk buang, makanya mereka buang di situ. Oh gitu. Oh, residunya ditaruh situ, yang masih bisa dijual, yang sisanya ditaruh situ. Betul. Bahkan dibakar. Dibakar. Cerita Ribah diperkuat dengan video yang direkamnya kala itu. Seorang warga di sekitar lokasi tumpukan sampah memaparkan dari mana saja sampah ini berasal. Hasil penggilingan dari mesin 2 ya, itu dibuang sini. Awal warga kan dibakar. Hasilnya lumayan oke, gede oke Bang. Ya lumayan. Bisa sampai ratusan juta. Per bulan? Per hari. Per hari? Ya kalau digabungkan kan, sekarang buangan semuanya 2 rit. Pagi, malam 2. Ya, kalau seumpamanya itu kan penghasilan lumayan. Nah, tapi itu ada duitnya itu? Ada. Keren. Dari itu. yang duit yang nggak ada nilainya sampai tinggi. White. Cuma jarang, kebanyakan di atas rata-rata Korea, Jepang, Amerika. Itu 34 negara, Pak. Apanya? Sampahnya. Oh, ini sama dari 34 negara? Termasuk Prancis, Itali, Brazil, Belanda. Semua antara Eropa dengan Asia itu gabung. Kadang-kadang suka nemu mata uang asing gitu ya? Sering. Oh, bukan kadang-kadang, sering memang? Sering. Itu namanya rezeki tidak terduga. Siap. Maret 2024, tim CNN Indonesia juga menemukan kondisi serupa di wilayah Kragilan, Banten. Tumpukan sampah impor residu industri daur ulang pulp dan kertas menggunung di lokasi ini.
Ironisnya, tumpukan sampah ini juga telah menjadi bagian dari sumber mata pencarian dan perekonomian warga. Seberapa penting sekarang sampah-sampah ini untuk Bapak? Kalau sampah-sampah ini kalau untuk orang wilayah sini penting sekali Om. Nah, artinya penting sekali, lahan sudah nggak ada. Kalau nggak ada sampah ini ya kita mau nyari nafkah di mana lagi? Ini sumber penghidupan. Iya, Bapak sumber dan penghidupan. teman-teman Iya, di iya, sini iya, ya. iya. Kalau boleh jujur, gedean mana dapatnya daripada sopir sama milih sampah? Ya milih sampah ini Om. Lebih gede? Iya. Oh, oke. Iya, iya. Lebih santai Kira-kira gitu ya. Iya. Sehari bisa dapat berapa, Pak? Ya 100-200 Om. 100-200. Iya. Kalau itu. Jadi apakah Indonesia bisa merdeka dari sampah impor? Karena kan sebetulnya import ini kita lakukan terpaksa. Karena bahan bakunya masih belum cukup, walaupun jumlah sampahnya tinggi, tapi belum cukup yang terpilahnya itu kita punya sesuatu yang terpilah bersih lah gitu ya. Nah sehingga memang kami membuat roadmap untuk ini. Kurang lebih sekitar tahun 2030 moga-moga bisa independen untuk tidak impor lagi. Semoga cita-cita terbebas dari jeratan sampah impor ini bisa segera terwujud agar Indonesia tidak terus-menerus dimanfaatkan jadi tempat sampah dunia. Tim Liputan CNN Indonesia.